Pada tahun 1956, Indonesia baru memasuki era pasca kemerdekaan. Terdapat salah satu buku yang menarik perhatian masyarakat Indonesia pada tahun itu, yaitu buku yang berjudul Manusia Indonesia, di mana buku tersebut menggambarkan bagaimana kondisi sosial Indonesia masih kompleks, perjuangan hidup, dan berbagai konflik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan sosial. Beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Jakarta juga membawa dampak yang cukup mengganggu warga ibu kota. Muncul polemik seputar penolakan sejumlah kalangan untuk menyolatkan jenazah pendukung salah satu calon. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari lalu. Jenazah wanita berusia 73 tahun itu akhirnya disolatkan di rumah. Solatkan jenazah pendukung salah satu paslon Pilkada DKI terjadi di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta pada tanggal 7 Maret lalu. Sebelumnya di sekitar musola sempat dipasang spanduk larangan mensolatkan jenazah pendukung salah satu paslon. Menjadi seorang individu tentunya tidak lepas dari sifat munafik. Itulah sifat dari manusia hingga sekarang yang masih ada. Sifat ini bisa saja muncul karena tekanan dari luar dan lemahnya kejujuran manusia. Pengaruh agama juga terkadang menjadi salah satu faktor yang membuat manusia salah jalan. Salah satu kasus yang ada di Indonesia yaitu tulisan yang sempat ramai dipasang pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang berbunyi, "Masjid ini tidak mensolatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama." Hingga saat ini sifat manusia yang tidak bertanggung jawab dan enggan disalahkan ternyata masih ada. Seperti contohnya adalah beberapa berita yang sering kali kita dengar, seperti anak kecil yang tertabrak oleh pengendara sepeda motor ataupun pengendara mobil. Hal tersebut dikarenakan oleh kelalaian orang tua, sehingga anak tersebut bisa bermain di jalan raya yang tidak seharusnya menjadikan mereka untuk tempat bermain, sehingga pengendara motor ataupun pengendara mobil tersebut tidak secara sengaja menabrak anak tersebut, dan orang tua tersebut tidak mau atau enggan disalahkan karena menurut mereka sudah benar mendidik anak dan juga sudah kesalahan dari sang pengendara motor atau mobil tersebut. Di era saat ini, semua bisa dipilih menggunakan uang dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia masih memiliki sikap feodal yang dimana sikap ini menunjukkan ketimpangan dalam hubungan sosial dan kekuasaan, serta membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Seperti akhir-akhir ini banyak aspirasi mahasiswa yang kerap dibungkam terkait menyuarakan kenaikan UKT. Tas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Tadi kemampuan orang tua dan jumlah tabungan keluarga. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, hal tersebut rasanya masih kurang tercermin karena nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa masih kurang diterapkan dalam masyarakat karena masyarakat Indonesia sendiri 90% masih banyak yang percaya dengan tahayul dan ilmu hitam lainnya. Aku sang anak menjadi korban bully teman-temannya. Seorang ibu di Dusun Bakalan, Desa Gambir Manis, Kecamatan Pracimontoro, Kabupaten Wonogiri, terpaksa merantai kaki sang anak. Penderitaan ini telah berlangsung 5 tahun tanpa upaya pengobatan akibat deraan kemiskinan dan tahayul. Akibat ulahnya menebang pohon di tempat keramat. Karenanya Semi memilih menempuh pengobatan ke paranormal. Sayangnya upaya itu tak membawa hasil. Indonesia merupakan negara yang memiliki suku budaya yang sangat beragam. Dengan keberagamannya tersebut, masyarakat Indonesia masih mampu untuk hidup damai dan tentram. Salah satu contohnya yaitu pada upacara Hari Raya Galungan, di mana untuk memperingati terciptanya alam semesta dan segala isi. Beginilah suasananya, sangat sakral sekali.
di mana semua para warga dengan tulus ikhlas ikut mengambil bagian dari upacara ini. Kita bisa melihat beberapa manifestasi dari Ide Sang Hyang Widiwasa sudah diarak, dan prosesi ini biasanya dilakukan mengelilingi semua desa Bongkasa. Membahas mengenai lemahnya karakter dan kurangnya keyakinan pada manusia Indonesia, itu sangatlah bertentangan pada nilai Pancasila, terutama pada nilai keadilan sosial. Contoh nyata yang ada pada saat ini ialah rasisme. Dari Polda Jawa Timur yang terus mendalami kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 orang sebagai saksi. Ke-16 saksi yang telah diperiksa polisi merupakan anggota sejumlah ormas yang melakukan aksi massa di depan asrama mahasiswa Papua pada 16 Agustus yang lalu. Rencananya polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi-saksi lainnya. Sementara itu, akibat aksi massa di depan asrama Papua, Kodam 5 Brawijaya telah memberikan skorsing pada 5 anggotanya.